Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di PG Maung Bodas. Hari ini saya tidak mau menarikan, saya hanya membahas soalnya ada yang menanyakan sesuatu pada saya. Ada yang bilang, Mas, itu benar nggak orang itu ngelawan dukun-dukun itu? Kalau menurut saya itu sih itu kalau dibilang itu pribadilah dibilang. Seorang itu mau ngelawan dukun ataupun itu beneran ataupun settingan, itu terserah orang itulah. Intinya kita ambil aja hikmahnya. Sebelumnya marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita nikmat hidup yang sangat luar biasa. Dan jangan lupa juga kita panjatkan sholawat Nabi untuk Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, yang mana beliaulah yang selalu memberi syafaat untuk kita semua. Semoga untuk kawan-kawan ataupun saudara semua diberi kesehatan, rezeki yang halal dan thayyiban. Kemarin ada yang nanya sama saya. Sebelumnya maaf ya kalau misalnya saya ngomongnya agak susah, karena emang dari kecil saya ngomongnya agak kaku, karena memang bawaan dari kecil. Jadi kalau misalnya ada saudara ataupun sahabat-sahabat yang kurang paham dengan bahasa saya mohon maaf. Karena saya memang orangnya gagu kalau ngomong. Jadi gini, kemarin ada yang bertanya pada saya, Mas, itu beneran nggak orang-orang yang di sana ngelawan dukun santet sampai segitu banyaknya, itu benar nggak? Kalau menurut saya itu ya pribadi lah ya, serah orang itulah, orang itu mau settingan ataupun mau real itu serah orang itu. Cuman maksud saya itu kalau bisa buatlah konten yang berfaedah. Emang tujuan Anda itu tujuan video itu untuk mengajak kita semua bersolawat. Itu bagus, nggak salah. Salahnya itu di mana? Salahnya itu kalau menurut saya, kalau emang itu settingan, apa nggak kasihan sama orang yang dibayar? Seandainya itu kan disorot masuk ke YouTube lagi, ditonton ribuan orang ataupun jutaan orang. Jadi kalau misalnya dia lewat ataupun berkendara, kalau dia berperan sebagai dukun santet, waktu dia berkendara lewat tengok orang itu dukun santet digebuki orang, gimana? Itu kalau settingan. Kalau itu beneran ataupun real itu nggak masalah. Takutnya waktu settingan, apa nggak malu? Sempat nanti digebuki orang, dia ngaku, aku dibayar sipolan untuk jadi kayak gini. Ya malu kita juga. Kalau menurut saya sih ya, janganlah buat video yang settingan. Kalau emang video Anda semua membatas dukun santet, kenapa di Jawa itu masih banyak, masih banyak dukun-dukun ataupun kayak mana bilangnya? Sebenarnya sih dukun tuh nggak salah dibilang, malah kalau menurutku itu bagus dukun itu. Karena kalau menurut saya dukun itu artinya duduk tekun, duduk tekun mengingat Allah, berzikir deh.
Jamaah saran tuh dukun tuh nggak apa kok dibilang itu singkatannya duduk tekun berzikir. Jamaah saran tuh kebanyakan orang pintar, mintarin, so, bisa sama. Saya ya nggak masalah ya. Mungkin tuh tujuan untuk menghibur, nggak masalah. Cuman kalau emang itu settingan, apa nggak kasihan sama orang yang berperan sebagai dukun ataupun apa sih dibilang? Ya orang pintar dia bilang. Sempat dia melintas di jalan raya ataupun di kampung orang ataupun kampung dia sendiri, dilihat orang orang kampung itu yang semalam main di video sepolan. Ada yang melihat digebukin gimana? Kalau menurut saya setuju sih sama Mas Marcel. Karena kalau dibilang bukan dukun ya, orang pintar. Kalau nggak nipu ya cabul. Itu kalau menurut saya sih setuju sama Mas Marcel. Karena konten beliau kalau dibilang saya mendukung. Karena zaman sekarang itu banyak orang pintar. Kalau menurut saya pribadi, dukun tuh ya duduk tekun, berzikir ya, mengingat Allah. Jadi setiap kita melihat suatu tayangan atau video, ambillah hikmahnya, mau itu settingan ataupun real, itu terserah orang itu yang membuat video. Kita hanya menonton dan ambil aja hikmahnya. Cuman saran saya, tolonglah, kasihan kalau emang tuh settingan, kasihan dukunnya, orang-orang yang berperan sebagai dukun santet. Karena saya tengok dari video dari awal beliau, saya nggak menyebut siapa orangnya, dari dia melawan dukun santet dari video awal sampai sekarang, saya lihat orangnya kayaknya itu aja. Ada yang melawan 40 dukun, 60, 30, udah berapa ratus konten yang beliau buat. Toh kalau nggak habis-habis dukun yang di Pulau Jawa. Sekali-sekali coba berantas dukun yang ada di Sumatera. Kalau sanggup, saya anjung jempol. Kalau emang ilmu Anda itu real dan nyata, coba Anda datang ke Sumatera, pokoknya Sumatera Utara. Saya tidak menyebutkan tempatnya di mana. Coba datang ke Sumatera Utara itu. Kalau emang ilmu Anda itu nyata ataupun real, jadi orang percaya. Kalau bisa sih secara langsung. Tapi saran saya jangan dibayar ya, jangan pula orang Sumatera dikompain, dibayar, bapak jadi dukun, kasihan nanti. Dia melintas di kampung orang, nampak orang digebukin. Soalnya saya lihat akun YouTube sampean itu banyak yang subscribe, banyak yang nonton. Takutnya saat Anda buat konten memakai dukun, saat orang itu yang berperan jadi dukun melintas di kampung orang ataupun kampung Anda sendiri, dilihat orang, jadi orang berpikiran bahwasanya dia itu dukun santet, padahal itu Anda yang bayar untuk buat kesenangan konten Anda sendiri, keuntungan Anda sendiri. Walaupun dia Anda bayar, kan kasihan, sempat dia digebuki orang, dipukuli orang, ataupun macam sampai dibakar. Emang sampai saat ini belum pernah terjadi ya hal yang seperti itu. Cuman kan buatlah nggak digebuki, nggak diapai, sempat dia keluar kan dijauhi orang. Tapi jangan dekat sama dia itu dukun santet, kan malu jadinya. Cuman baru kali ini saya tahu ada dukun santet yang tahu YouTube, tahu Facebook. Karena yang setahu saya tuh dukun
setahu saya ya, dia nggak pernah megang yang namanya HP. Karena maaf cakapnya, saya bukan orang Jawa, saya orang Batak. Saya Batak Tapsel. Ini kita cerita sedikit lah ya. Nenek dari mama saya, kakek dari mama saya itu orang Ngapak. Nenek dari mama saya itu orang Madura. Nenek dari bapak saya itu orang Siliwangi. Kakek dari bapak saya itu orang Tapsel, warga Nasution. Cuman saya lebih mendalami kaji Jawa, karena kakek saya dari mama saya dan nenek dari bapak saya itu orang Jawa. Jadi saya dominan mendalami kaji Jawa. Setahu saya ilmu hikmah itu sebenarnya nggak ada. Ilmu hikmah itu nggak ada. Ilmu tenaga dalam ataupun pukulan jarak jauh ataupun apa, pokoknya ilmu lah, itu semuanya ada ritualnya. Memakai puasa bukan gitu ke apa mengamalkan langsung bisa, enggak. Harus setelah 7 hari sekian hari, enggak. Proses lama, tergantung keikhlasan manusianya. Karena menurut cerita dari yang saya dengar dari mendiang kakek nenek saya, orang Jawa itu semuanya kalau ingin mendapatkan ilmu itu harus berpuasa. Puasa itu selama 40 hari. Kadang itu ada yang dapat, ada yang enggak. Ini saya lihat kayaknya gampang aja orang-orang yang sekarang belajar. Gitu belajar minta langsung jadi. Wah, enak aja. Kalau gitu saya mau. Nggak ada yang instan. Semuanya butuh proses, butuh kesabaran masing-masing. Karena saya dengar itu ada puasa 40 hari. Ada puasa ngalong, puasa ngijang, ngerowot, mute, ngatus, banyak. Untuk mendapatkan ilmu itu banyak ritualnya, nggak gampang. Ada puasa dipendam selama 40 hari. Saya pernah melihat video ada orang dipendam cuma 2 jam. Apa gitu? Yang benar tuh 40 hari yang saya dengar dari mendiang kakek nenek saya. Karena beliau pun dibilang orang bisa. Dulu zamannya dia, kalau saya boleh cerita, dulu dia orang veteran. Saya pernah sendiri melihat waktu dia buka atraksi tahun 2008 di perdagangan Siantar. Itu memang asli di mata saya. Ditembak nggak mempan, dipotong nggak mempan, dibakar nggak mempan. Dan dari cerita beliau, waktu itu saya pernah ditanya, "Le, gue arep suge ilmu apa suge bendo?" Dibilang. Aku sih bahasa Jawa nggak pernah ngerti ya, karena aku tadi sudah saya bilang saya orang Batak. Maksud artinya mau kaya harta apa kaya ilmu, dibilangnya. Kalau kaya ilmu nggak bisa kaya harta. Kalau karena dibilang dia ilmu itu pasti orangnya nggak pernah memandang harta, dia dibilangnya kayak sapu angin, Brojo Musti, pokoknya lain-lain lah. Itu orang yang nggak bisa kaya katanya. Ada semalam itu saya lihat di video, adalah orangnya, dia buat konten bisa ngilang-ngilang. Mantep, saya bilang mantep editannya. Karena
ilmu sapu angin itu saya dengar itu mendapatkan itu susah. Saya dulu pernah disuwuk sama mendiang kakek saya waktu saya mau merantau ke Riau. Tahu Anda Riau kan? Waktu mendiang kakek saya masih hidup, saya pernah disuwuk, dipegang kepala saya, entah apa dibaca, saya pun nggak ngerti. Habis itu ditiupkan, kepala saya ini terasa berat, kayak mikul beban 1 ton. Habis itu saya bilang, nggak tahan kayak, lepaslah. Nah, dilepas. Itu yang saya alami, karena dibilang beliau nggak gampang mendapatkan suatu ilmu itu nggak gampang, butuh proses, butuh ritual. Nggak zaman sekarang belajar bayar, katanya 7 hari ataupun 7 hari berturut-turut bisa dapat. Mustahil itu kalau tanpa ada ritual. Maaf saya, karena dulu kakek saya ditimbun, dikubur selama 40 hari. Itu tangannya diikat benang, dikubur, atasnya dikasih papan, ditimbun. Setelah ditimbun ditinggal sama gurunya. Setelah ditinggal, besok ditarik benangnya, kalau masih gerak jarinya, kalau geraknya masih kuat, berarti masih hidup. 3 hari dilihat lagi, ditarik lagi benangnya, kalau masih gerak berarti masih hidup. Sampai 40 hari ditarik, gerak benangnya udah lemah, itu dibongkar. Setelah dibongkar, diangkat, cuma diciumkan sama nasi hangat sama 3 kali sampai badannya merah. Setelah badannya merah, dikasih minum, nggak dikasih makan dulu, kasih minum, bawa pulang, kasih bubur. Itu cerita dari beliau. Jadi menurut saya, jangan mudah percaya sama hal-hal yang nggak masuk akal lah dibilang. Masa iya melawan dukun santet sampai puluhan orang? Bahkan kalau dibilang ya puluhan orang lah, ratusan. Nggak, yang masa dukun santet di Pulau Jawa nggak bisa habis? Logika nggak? Saya sih kalau dibilang bukan mau menjatuhkan seseorang, tidak, cuma pikir aja masing-masing. Dan saya tidak juga ingin menutup rezeki orang, tidak. Kalau emang dari situ jalan orang itu ya itu salah orang itulah. Cuman menurut saya, janganlah buat video settingan untuk melawan dukun santet. Kasihan orangnya. Tadi yang saya bilang, sempat dia dilihat orang lain waktu dia di rumah, malu nanti dia. Sempat dia ditanya orang kayak gini, ngaku dianya, siapa yang malu? Gitu saya lihat di media, sombong pula cara dia ngomong. Kalau emang sampai punya ilmu, coba datang ke Sumatera, itu aja. Sumatera Utara ya. Di situ banyak itu yang namanya kayak mana, orang bisa ya, bukan orang pintar. Orang pintar tuh taunya cuma mintarin orang, nyari duit, mintarin orang. Coba ke Sumatera, berani nggak apa sampean. Dan saya lihat pun videonya itu aja apa tempatnya, nggak ada perubahannya. Ya itu kata Wat Harjo, di saya bunyi cek. Kasihan orangnya yang sampai ajak buat video konten membatas dukun. Sampai sih nggak malu, orang itu yang malu dilihat orang waktu saat dia di rumah. Sangka orang emang betulan dia dukun santet. Dan sekali lagi saya bilang, saya salut sama Mas Marcel, karena video dia sangat mendukung. Saya termasuk orang yang mengemari beliau. Untuk Mas Marcel, good luck. Jadi
Ya, untuk Anda yang di sana merasa orang hebat, orang berilmu, yang memukul orang dari jauh bisa muntah darah ataupun apalah, atau menjadi patung, itu kalau bisa coba datang ke Sumatera, khususnya Sumatera Utara ya. Coba datang kemari. Di sini banyak orang bisa, bukan orang pintar, tapi orang bisa. Coba kemari. Emang pernah saya lihat video Anda pernah datang ke Sumatera membantu saudara Anda. Cuman itu settingan. Saya yakin itu settingan. Coba aslinya yang Anda lawan. Saya buat kayak gini karena ada yang tanya sama saya, apakah itu betul settingan atau real. Jadi saya buatlah apa kalau dibilang penjelasannya. Ataupun kalau nggak datang ke Sumatera, jumpai ada saya punya sahabat, dia orang bisa, bukan orang pintar, orang bisa. Dia pun ngobatin orang yang terkena. Coba datang ke Sumatera, jumpai beliau. Kalau emang Anda merasa Anda hebat, Anda orang bisa, coba Anda datang ke Sumatera. Jumpa, nanti saya tulis di deskripsi namanya. Kalau nggak saya bilang aja namanya Muhammad Abdul Holik. Namanya Muhammad Abdul Holik. Jelas kan? Namanya Muhammad Abdul Holik Al-Khalidi. Coba datang ke Sumatera, jumpai beliau. Kalau misalnya sampai nggak ngerti rumah mana, nanti saya tunjukkan mana rumahnya. Kalau emang Anda orang hebat, orang berilmu, saya tidak menantang, tidak. Cuman janganlah buat video settingan. Kasihan orang-orang yang jadi yang barang jadi guru santet, malu nanti dia. uangnya sih nggak seberapa, malunya yang luar biasa. Ya, diubahlah. Mungkin cukup sekian video dari saya. Saya saya bilang, kalau misalnya ada saudara-saudara yang tidak mengerti dengan bahasa saya ataupun tata saya berbicara, mohon maaf karena saya emang begini orangnya. Saya agak kagok ngomongnya karena udah bawaan dari kecil, jadi nggak bisa diubah. Pernah saya diterapi untuk menghilangkan gagap ini, memang nggak bisa. Jadi cukup sekian video dari saya, kurang lebih saya mohon maaf. Salam persaudaraan sedunia, salam PG Membodas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.